Oke, kita ubahkan pertidaksamaannya menjadi persamaan lagi. Kemudian kita substitusikan nilai Y sama dengan 0. Oke, kita cari lagi titik potong di sumbu X dan titik potong di sumbu Y. Untuk titik potong di sumbu X, substitusikan nilai Y sama dengan 0. Untuk titik potong di sumbu Y, substitusikan nilai X-nya yang sama dengan 0. Oke ya. Nah, untuk Y sama dengan 0, substitusikan ke persamaannya. Oke, kita cari titik potongnya, kita substitusikan ke persamaannya. Y sama dengan 0. Oke, berarti kita ganti Y-nya sama dengan 0. X ditambah 2 dikali 0 sama dengan 30. Kita dapatkan X-nya sama dengan 30. Oke, karena X-nya 30 berarti koordinat titik potongnya adalah 30,0. 30 dari X-nya, 0 dari Y-nya yang di atas ini. Kemudian, kita lanjut ke titik potong di sumbu Y-nya. Kita substitusikan nilai X sama dengan 0. Oke, kita ganti nilai X-nya jadi 0. Oke, dari persamaan yang sama ya, yang di atas ini. X-nya jadi 0, 0 ditambah 2Y sama dengan 30. Oke, jadi Y sama dengan 30 dibagi 2 sama dengan 15. Oke, kita dapatkan 0 sama dengan, kita dapatkan titik potong pada sumbu Y-nya adalah 0,15. 0-nya dari X, Y-nya dari 15 dari Y-nya. Oke, bisa paham? Nah, setelah kita dapatkan titik potongnya, kita langsung taruh ke bidang koordinat kartesius yang sama dengan yang sebelumnya. Oke. Oke ya. Ini untuk 0,15-nya. Kemudian yang ini untuk 30,0-nya. Oke. Nah, setelah itu kita langsung gambarkan garisnya. Kita langsung gambarkan, kita hubungkan kedua titik itu dengan sebuah garis. Oke. Setelah kita hubungkan titik itu dengan sebuah garis, ingat, langkah selanjutnya adalah tentukan titik uji. Oke, kali ini untuk yang pertidaksamaan merah, saya ambil titik ujinya adalah B2,20. Nah, ingat, patokan kita adalah yang warna merah, garis warna merah, bukan garis yang berwarna biru lagi. Oke, patokan kita adalah garis yang berwarna merah, bukan garis yang berwarna biru. Kita substitusikan nilai titik uji B 2,20 ke pertidaksamaan. Ingat, pertidaksamaan merah ya. Pertidaksamaan merah yang ini. Oke, X-nya 2, Y-nya 20. Jadi, X-nya kita ganti 2, Y-nya kita ganti 20. Oke, X-nya diganti 2, Y-nya jadi 20. 2 ditambah 40, hasilnya 42. Kurang dari atau sama dengan 30. Apakah benar 42 kurang dari 30? Ya jelas salah. Karena salah, ingat, titik ujinya berada di atas warna merah. Titik ujinya berada di atas garis warna merah. Karena nilai dari titik uji ini setelah disubstitusikan ke pertidaksamaannya dan nilainya salah, maka daerah himpunan penyelesaiannya bukan di daerah di mana titik uji itu berada, tapi daerah berlawanan dari titik uji itu berada. Nah, dengan begitu kita punya daerah himpunan penyelesaian untuk pertidaksamaan merah adalah daerah yang di bawah garis merah. Oke. Nah, setelah itu kita lanjut ke pertidaksamaan kuning. Nah, pertidaksamaan kuning kita punya X lebih dari atau sama dengan 6. Nah, di sini kita sudah punya kasus khusus untuk menggambarkan garis yang garis yang persamaannya hanya begini, X sama dengan 6, itu mudah saja. Kita cari saja nilai X sama dengan 6. Oke, berarti di sumbu X kita cari titik 6-nya. Oke, di sini titik 6-nya. Kita sudah dapatkan titik 6-nya ada di sini. Kemudian kita gambar garis tegak lurus terhadap sumbu X yang melewati titik 6. Dan begitu kita dapatkan garis kuning ini. Oke, bisa lihat ya. Kita dapatkan garis kuning ini yang melewati titik X sama dengan 6. Nah, dengan begitu kita tidak perlu lagi mencari titik potong pada sumbu X dan atau pada sumbu Y. Nah, ingat, ini hanya berlaku untuk persamaan garis yang
X sama dengan suatu konstanta. Mungkin nanti jika kita diminta untuk mencari X, gambarkanlah garis bersamaan dari X sama dengan 8. Berarti kita hanya mencari titik 8-nya dan gambarkan garis tegak lurus dengan sumbu X yang melewati titik X sama dengan 8. Nah, dan itulah garis persamaan untuk X sama dengan 8. Oke, itu hanya selingan saja. Setelah kita dapatkan garisnya, kita lanjut dengan titik uji. Nah, garis kuning ini membuat bidang koordinat kartesius. Ingat, patokan kita adalah garis kuning. Berarti ada yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Kita punya ada yang sebelah kiri dan yang sebelah kanan. Nah, kita ambil sebuah titik uji. Nah, titik uji yang akan saya ambil di sini adalah 1,10. Oke, sepertinya sudah terskip ya. Kemudian ser ambil 1,10. 1,10 artinya titiknya berada di sini. Titiknya berada di sini 1,10. Kemudian kita substitusikan ke pertidaksamaannya. C 1,10. X-nya 1, Y-nya 10. Tapi pertidaksamaannya cuma seperti ini. X lebih dari atau sama dengan 6. Nah, kita substitusikan saja yang nilai X. Karena nilai Y-nya tidak ada, karena tidak variabel Y di sini, berarti kita tidak usah substitusikan untuk nilai 10-nya. Nah, X sama dengan 1. 1 lebih dari atau sama dengan 6. Oh, jelas salah. Jadi artinya daerah di mana titik uji, daerah 1,10 ini yang di sebelah sini, sebelah kiri, bukanlah daerah himpunan penyelesaiannya. Tapi daerah yang berlawanan, yang di sebelahnya. Berarti daerah yang sebelah kanan adalah daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, kita lanjutkan dengan pertidaksamaan yang hijau. Nah, seperti yang tadi, untuk pertidaksamaan hijau, kita ubah pertidaksamaannya menjadi persamaan. Kita dapatkan Y sama dengan 6. Nah, sama seperti tadi. Jika kita menentukan garisnya dengan menentukan nilai X-nya, kita cari dulu nilai X sama dengan 6. Oke, di sini titiknya. Kemudian gambarkan garis tegak lurus dengan sumbu X. Maka itulah garis persamaannya. Untuk garis Y sama dengan 6, sama. Kita cari saja nilai 6 di sumbu Y. Sumbu yang tegak lurus. Titiknya di sini. Titik yang hijau. Nah, berarti kita gambar garis yang tegak lurus dengan sumbu Y yang melewati titik 6 ini. Dengan begitu kita punya garis yang berwarna hijau. Setelah itu kita ambil titik uji. Nah, titik uji yang saya ambil di sini adalah 2,4. Nah, garis ini membuat bidang koordinat kartesius terbelah dua, yang atas dan yang bawah. Ingat, sekarang patokan kita adalah garis yang berwarna hijau. Ada yang daerah di atas dan daerah yang di bawah. Nah, titiknya adalah D 2,4. X-nya 2, Y-nya 4. Tapi yang di sini hanya ada variabel Y. Jadi kita substitusikan saja nilai Y. Nilai X-nya tidak usah kita substitusikan karena tidak ada variabel X di sini. 4 lebih dari atau sama dengan 6. 4 lebih dari atau sama dengan 6. Pernyataannya, pertidaksamaannya nilainya salah. Berarti daerah yang ada di mana ini titik uji ini berada bukan daerah himpunan penyelesaiannya, melainkan daerah yang berlawanan. Dengan begitu, kita memiliki daerah himpunan penyelesaiannya adalah daerah yang berwarna hijau ini. Daerah yang di bagian atas. Bisa dipahami ya? Itu untuk daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, sekarang kita sudah gambarkan semua pertidaksamaannya dalam satu bidang koordinat kartesius. Kita sudah punya pertidaksamaan biru, pertidaksamaan merah, pertidaksamaan kuning, dan pertidaksamaan hijau. Tugas kita selanjutnya adalah mencari daerah perpotongannya. Nah, mudah saja. Kita cari saja daerah yang dimiliki oleh semua warna. Sudah termasuk warna biru, warna merah, warna kuning, dan warna hijau. Dengan kata lain, daerah yang berada di tengah ini. Jika saya hilangkan warna yang tidak perlu dan kita punya daerah yang berwarna ungu. Nah, kita kemudian tentukan titik-titik sudutnya. Nah, untuk daerah yang berwarna ungu ini, daerah perpotongannya,
daerah perpotongannya adalah daerah di mana kita akan menentukan nilai maksimum atau minimumnya. Tapi dalam kasus ini, dalam masalah televisi, kita akan mencari nilai yang paling maksimum. Oke. Nah, ingat prosedurnya ya. Setelah kita dapatkan gambar dari SPTLDV-nya, kita akan tentukan titik-titik kritisnya yang sudah kita lihat tadi, titik-titik sudutnya. Nah, tapi titik-titik kritis itu kita harus tahu koordinatnya berapa. Dengan cara apa? Substitusi, eliminasi, atau campuran. Oke. Nah, kemudian jika kita sudah dapatkan nilai dari titik-titik kritis itu, kita substitusikan nilai titik-titik kritisnya ke fungsi tujuannya. Nah, setelah kita substitusikan ke fungsi tujuan, kita lihat dari fungsi tujuan itu, manakah nilai Z yang paling optimum, entah maksimum atau minimum. Kita akan mencari mana titik kritis dengan nilai Z yang paling optimum. Oke, nah kita kembali ke contohnya tadi. Oke, kita sudah punya titik-titik sudutnya tadi, dan itu adalah titik-titik kritis kita yang akan kita hitung nilai Z-nya. Nah, titik-titik kritis ini seperti yang saya sudah jelaskan pada pertemuan sebelumnya, titik-titik kritis ini adalah calon dari solusi kita. Oke, calon dari solusi kita. Kita akan memilih manakah titik kritis yang paling optimum dari titik-titik kritis ini. Nah, jika kita perhatikan bahwa titik-titik kritis ini adalah titik perpotongan antara garis-garis persamaan. Sekali lagi, garis-garis persamaan. Nah, bisa kita lihat untuk titik perpotongan yang ini ya, adalah perpotongan antara garis kuning dan garis merah. Yang artinya dari pertidaksamaan merah kita ubah jadi persamaan, dan pertidaksamaan kuning kita ubah juga jadi persamaan. Oke ya. Garis kuning berarti persamaan kuning, garis merah berarti persamaan merah. Persamaannya kita dapat dari mana? Dari pertidaksamaan yang kita ubahkan jadi persamaan. Oke ya, bisa dipahami. Kemudian yang ini, titik kritis yang ini adalah perpotongan antara garis biru dan garis merah. Artinya persamaan biru dan persamaan merah sebagai garis persamaan dari garis yang berpotongan. Kemudian yang di bawah sini, titik perpotongan X tambah Y sama dengan 20 dan Y sama dengan 6. Oke, garis yang warna biru dan garis yang berwarna hijau. Oke. Nah, kemudian titik perpotongan yang terakhir adalah garis yang berwarna kuning dan garis yang berwarna hijau. Oke, kita sudah tentukan titik-titik kritisnya sebagai perpotongan dari garis-garis berikut. Nah, tugas kita selanjutnya adalah menentukan koordinat dari titik-titik perpotongan ini. Kita akan cari nilai koordinat dari titik-titik perpotongan ini. Pertama, kita mulai dari dulu yang merah dan kuning. Oke. Perpotongan antara merah dan kuning. Untuk perpotongan merah dan kuning, saya gunakan metode substitusi. Karena di sini nilai X-nya sudah sama dengan 6, persamaannya sudah X sama dengan 6, jadi kita sudah tidak perlu lagi melakukan eliminasi atau campuran. Kita langsung saja substitusi X sama dengan 6 ke persamaan merah. Nah, ya, kita dapatkan seperti berikut. 6 tambah 2Y sama dengan 30. Oke. 6, kita pindah ruas. Kita lakukan